Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmah Kansa Sumaya dengan NIM 332230130005 dari Prodi D3 Akuntansi. Saat ini saya akan memberikan video tutorial Microsoft Access untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Febrian Kuarto. Tutorial Microsoft Access yang akan saya berikan yaitu terkait dengan pembelian buku. Pertama yang harus dilakukan adalah ke create, lalu table design. Di sini kita akan mengisi apa saja ya data-data yang diperlukan dan juga data type-nya. Seperti yang sudah saya bikin, ini ada 4 tabel, yaitu daftar buku, pembeli, penerbit, dan juga penulis. Untuk daftar buku, field name-nya ada ID buku, judul buku, ID penulis, ID penerbit, tahun terbit, dan juga harga. Data type untuk ID buku yaitu short text. Untuk judul buku short text, ID penulis short text, dan ID penerbit juga short text. Untuk tahun terbit number, dan untuk harga currency. Pada daftar buku, primary key-nya yaitu ID buku. Tabel kedua pembeli, field name-nya ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon, ID buku, tanggal beli, nomor faktur, tipe pembayaran, dan juga nomor kartu. Data type yang digunakan untuk ID pembeli auto number dengan format kutip C strip kutip 000. Nama pembeli, data type short text, alamat pembeli short text, nomor telepon short text, ID buku short text. Tanggal beli, date, time, nomor faktur short text, tipe pembayaran short text, dan nomor kartu juga short text. Untuk penerbit, tabel penerbit, field name-nya ada ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, dan juga nomor telepon. Data type-nya short text semua. Dan untuk primary key-nya ada di ID penerbit. Untuk tabel penulis, ada field name ID penulis, nama penulis, dan alamat penulis. Data type-nya short text semua. Primary key-nya ada di ID penulis. Lalu untuk mengisi datanya, ini data yang sudah diisi. Nanti kalau misal mau ditambahin data baru tinggal diketik di bawahnya. Sama untuk tabel-tabel yang lain pun begitu. Setelah membuat semua tabel yang dibutuhkan, selanjutnya yaitu membuat relationship. Caranya ke database tools, lalu relationship. Dan ini adalah relationship yang sudah saya buat. Dari tabel daftar buku, ada ID buku yang disambungkan ke ID buku pada tabel pembeli. Ini relationship 1, lalu ada juga ID penulis dari tabel penulis yang disambungkan ke tabel daftar buku. ID penulis di tabel daftar buku. Lalu dari tabel penerbit ada ID penerbit yang disambungkan ke ID penerbit pada tabel daftar buku. Cara membuat relationship-nya yaitu dengan cara seperti ini. Misalnya dari sini mau disambung ke sini. Nah, ini karena saya sudah buat relationship-nya, maka akan ada seperti ini. Kalau ingin membuat relationship baru, klik no. Nah, nanti akan ada seperti ini. Tapi ini kan saya buat ID buku dengan ID buku, jadi yang dari tabel query-nya itu sama gitu. Nah, ini kita cancel. Begitu cara membuat relationship. Selanjutnya, setelah membuat relationship, kita membuat query. Caranya ke create, lalu query design. Nanti di sini tinggal dipilih query field apa aja yang mau kita ambil. Misalnya dari daftar buku, kita mau ambil tahun terbit. Nah, nanti di sini muncul. Sama juga untuk data-data selanjutnya dipilih dari
tabel yang sudah kita buat datanya. Ini di close. Nah, yang query yang sudah saya buat itu ada query buku dan juga query pembelian. Untuk query buku, data yang saya ambil di sini ada ID buku, judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan juga harga. Lalu untuk query pembelian ada nomor faktur, ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon, ID buku, judul buku, tanggal beli, harga, tipe pembayaran, dan juga nomor kartu. Untuk query nanti jadinya seperti ini. Datanya akan otomatis terisi dari tabel yang sudah kita buat. Jadi query ini menarik data dari tabel. Seperti itu. Setelah membuat query, selanjutnya adalah membuat form. Membuat form yaitu melalui create dan juga form design. Di sini form yang sudah saya buat adalah form pembelian yang berisi ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon, judul buku, tanggal beli, nomor faktur, tipe pembayaran, dan juga nomor kartu. Untuk bagian data nomor kartu ini, pada saat tampilan awal tidak akan muncul, tetapi ketika dipilih debit ataupun kredit card, baru nomor kartu akan muncul. Yaitu caranya pada ini .event. Nah, di sini ada codingannya yang saya buat untuk tipe pembayaran kredit card, tipe kredit card or debit card, itu nomor kartunya muncul. Dan kalau sisanya seperti cash atau kris itu tidak akan muncul gitu. Lalu untuk cara membuat tombol-tombol save, delete, dan home itu ke button di sini. Dan tinggal kita buat seperti ini misalnya. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Misalnya mau delete record, tinggal pencet yang pilih yang delete record, terus next. Di sini bisa dipilih mau bentuk teks atau bentuk picture delete atau trash. Ini bisa, terus juga bisa di browse, dipilih melalui data yang ada di komputer. Lalu nanti tinggal next dan juga finish, seperti itu. Untuk tampilan formnya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika dipilih kris ataupun cash tidak akan muncul nomor kartu, tetapi ketika dipilih credit card ataupun debit card itu akan muncul nomor kartu. Kita coba isi nama pembeli, formnya ini, nama pembeli. Judul bukunya ini drop down, tinggal dipilih buku apa yang dibeli, misalnya nanti tanggal pembeli kita pilih, karena date and time tinggal dipilih aja. 1. Nomor faktur ini karena spesial atau unik jadi harus diisi sendiri. Untuk huruf depannya itu INV, invoice, strip, lalu tanggal pembelian 310324, dan belakangnya itu 3 angka untuk ID pembeli. Misalnya ini kan ID pembeli 9009. Tipe pembayarannya kita pilih kris lalu save. Nanti data yang sudah di save akan otomatis muncul di query pembelian.
Nomor 9 Asuka Magelang. Nah, ini dia. Lalu akan langsung muncul juga di report pembelian. Nah, ini. Seperti itu. Setelah membuat form, ada juga report. Kita akan membuat report, yaitu caranya kita ambil report dari query. Di sini ada query buku dan juga query pembelian. Dua-duanya kita buat menjadi report. Caranya, misalnya query buku, kita pilih query buku, create, lalu ke report. Nanti akan langsung terbuat report seperti ini. Lalu lakukan juga yang sama pada query pembelian. Jadinya ada di sini ada dua report, yaitu report buku dan juga report pembeli. Selanjutnya, jika semua database ataupun data-data sudah dibuat lengkap di Microsoft Access, selanjutnya jika ingin membuat software, bisa melalui Visual Code Studio. Seperti ini logo aplikasinya dan ini. Ini untuk membuat softwarenya atau yang berbentuk aplikasinya. Di sini ada codingan. Codingan pertama yang ini konfigurasi adalah untuk mengambil data dari file di laptop. Di sini saya ambil dari data atau drive D. Nama filenya itu ini Najmah Kansesia. Microsoft Access saya, data Microsoft Access saya. Lalu koneksi database ini untuk menghubungkan aplikasi atau software yang kita buat dengan data Microsoft Access kita. Lalu codingan kedua ada memuat ID buku dari database. Selanjutnya ada menyimpan tabel pembelian atau menyimpan ini ke tabel pembelian. Menyimpan data ke tabel pembelian. Ini ada untuk membersihkan form atau kayak menghapus form. Yang ini codingan untuk menampilkan atau menyembunyikan nomor kartu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jika dipilih credit card atau debit card, itu nomor kartunya akan muncul, tetapi kalau dipilih cash ataupun kris, nomor kartu tidak akan muncul. Ini untuk laporan pembelian, laporan buku. Lalu caranya tinggal kita run di sini. Jadi seperti ini aplikasi pembelian buku. Di sini ada form pembelian, laporan pembelian, daftar buku. Nah, ini semua diambil dari data Microsoft Access kita. Seperti itu. Nah, jika ingin mengisi form pembelian pada aplikasi pembelian buku ini, caranya sama seperti saat mengisi form pada Microsoft Access. Contohnya, di sini laporan pembelian sudah ada sampai nomor 9. Nah, di form pembelian kita isi nomor 10. Lalu nama pembelinya, isi alamatnya, nomor telepon, bukunya tinggal kita pilih. Lalu untuk tanggal belinya, nomor faktur diisinya sama seperti yang saya bilang tadi. INV, strip, tanggal, dan juga ID pembeli. Tipe pembayaran, debit card, muncul nomor kartu, credit card, muncul nomor kartu, kris, tidak muncul. Kita isi credit card, lalu nomor kartunya, biasanya nomor kartu berisi 16 angka.
tersimpan. Data berhasil disimpan, lalu otomatis akan masuk ke laporan pembelian di sini. Begitu cara kerja aplikasi ini. Sekian video tutorial yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.